Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada video kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tentang pelajaran matematika, khususnya adalah matematika kelas 10 SMA. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang inverse fungsi. Namun, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama atau keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anak, pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu fungsi, kemudian kita sudah belajar tentang komposisi fungsi, dan pada kesempatan kali ini yang akan kita pelajari adalah tentang inverse fungsi. Ya, inverse fungsi. Baik, kita mulai saja. Jadi setelah pelajaran ini diharapkan kalian satu, mampu menjelaskan operasi inverse pada fungsi inverse serta sifat-sifatnya, kemudian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi komposisi dan operasi inverse suatu fungsi. Nah, operasi komposisinya kita sudah belajar di materi sebelumnya. Di kesempatan kali ini, yang target kita adalah kalian bisa mengoperasikan inverse suatu fungsi. Nah, apa sih sebenarnya kegunaan dari inverse fungsi itu? Jadi kalau misalnya kan dalam suatu kasus dalam kehidupan sehari-hari, contohnya adalah seperti ini. Misalkan sebuah industri roti mendapatkan pesanan sejumlah roti. Jadi dia punya pesanan sejumlah roti. Diperkirakan berat pesanan tersebut itu 3 kintal. Berapa banyak bahan yang diperlukan untuk membuat roti tersebut jika diketahui produksi roti mengikuti fungsi Fx sama dengan 0,6x. Jadi inverse itu kegunaannya adalah untuk mengatakan kalau misalnya kita kemarin belajar suatu fungsi atau di pelajaran komposisi fungsi pun kita kan biasanya ada suatu bahan. Nah dari bahan itu kita masukkan ke dalam suatu fungsi. Jadi bahan ya dimasukkan ke dalam suatu fungsi, dia akan menjadi suatu produk. Contoh di video sebelumnya itu kita membahas tentang bagaimana cara proses pembuatan kertas dari kayu. Dari kayu dulu, kalau di komposisi fungsi dari kayu, kemudian berubah menjadi bubur kayu, dari bubur kertas, kemudian menjadi kertas. Nah, inverse fungsi digunakan untuk kebalikannya. Misalkan kita tahu nih targetnya itu adalah 3 kintal, kira-kira berapa bahan yang diperlukan. Nah, dengan menggunakan inverse fungsi, kita akan mengetahui hal sebaliknya. Kalau kemarin kita kan bergeraknya dari A, kemudian diinversekan di fungsi menghadapi suatu fungsi, akhirnya mendapatkan B. Nah, inverse itu adalah kebalikan dari fungsinya. Jadi dari B kita akan mendapatkan A dengan cara apa? Dengan inverse fungsi. Nah, seperti ini. Ya, jadi inverse itu untuk mendapatkan kebalikannya dari fungsi yang kemarin. Ya. Kemudian definisi inverse fungsi. Jadi definisinya itu jika suatu f memetakan a ke b, jadi jika fungsi f memetakan a ke b dan dinyatakan dalam pasangan berurutan, maka kalau misalnya ada suatu fungsi ya memetakan dari a ke b, himpunan a ke b dinyatakan dalam pasangan berurutan, maka ditulisnya seperti ini. F sama dengan, nah ini fungsinya dalam XY ya kan pasangan berurutan. Karena pasangan berurutan berarti dia anggotanya itu terdiri dari X, Y. Jadi dari X mendapatkan Y, di mana X anggota bilangan A dan Y anggota bilangan B. Nah, jadi suatu fungsi ya dari A ke B. Inverse fungsi F adalah relasi yang memetakan B ke A. Jadi kalau misalkan suatu fungsi itu pemetaan dari A ke B, maka inverse-nya itu adalah pemetaan dari B ke A, yang seperti yang tadi Bapak jelaskan. Kemudian inverse fungsi dinotasikan sebagai, nah ini simbolnya F pangkat negatif 1 ya untuk simbol inverse, dan dinyatakan dalam pasangan berurutan. Jadi F inverse sama dengan YX. Nah, kalau tadi kan XY, sekarang
inverse-nya itu adalah YX, di mana Y anggota B dan X anggota A, begitu. Jadi inverse itu adalah untuk mencari kebalikannya. Kalau tadi A ke B, sekarang B ke A, begitu ya. Itu definisi inverse fungsi. Kemudian inverse fungsi. Kita masuk ke contohnya. Jadi kalau misalnya hanya teori saja biasanya kurang terlalu ngeh ya. Baik, contoh yang pertama. Diketahui A sama dengan 1, 2, 3, 4. Jadi anggotanya A itu adalah 1, 2, 3, 4. Dan B anggotanya adalah A, B, C, D. Dan fungsi-fungsi F itu memetakan dari A ke B. Gimana bentuknya? Nah, bentuk himpunan berurutan dari fungsi F itu adalah 1A, 2A, 3C, 4B. Kemudian kalau yang soal ke B-nya, fungsi yang keduanya adalah 1D, 2C, 3B, 4A. Pertanyaannya adalah, tentukan inverse dari fungsi-fungsi tersebut dan selidiki apakah inverse fungsinya berbentuk fungsi. Nah, kita akan selidiki. Oke, yang pertama, diketahui A sama dengan 1, 2, 3, 4. Nah, kita lihat di sini, kita buatkan dulu ya. Di sini ada A, kemudian ada B. Kita gambarkan dulu deh biar paham ya. Nah, ini dipetakan, ini adalah fungsi pertama. Di sini anggotanya adalah 1, 2, 3, 4 dan A, B, C, D. Nah, pemetaannya 1 ke A, berarti 1 ke A gitu. Kemudian 2 ke A, 2 ke A, 3 ke C. Nah, seperti ini. Dan 4 ke B. Nah, seperti ini. Sehingga inverse-nya berarti dari B ke A. Ini F inverse satunya. Berarti kalau dari B ke A, perhatikan ya. Di sini berarti kan A, B, C, D. Kemudian ini 1, 2, 3, 4. Kita cuma balik ini saja. Ini di depan, ini di belakang. A itu ke 1 dan ke 2. Kemudian B-nya ke 4. Dan C-nya ke 3. Nah, seperti ini. Dan D-nya nggak ada. Nah, kalau kita tuliskan dalam bentuk pasangan berurutan, berarti F inverse itu kita tuliskan berarti A1, A2, kemudian C3, dan B4 seperti ini. Nah, pertanyaannya, tentukanlah inverse dari fungsi-fungsi tersebut. Berarti fungsi yang pertama menentukan inverse-nya adalah ini, B ke A. Kalau dalam bentuk gambar seperti ini, dan kalau misalnya pasangan berurutan adalah inverse fungsi F itu adalah A1, A2, C3, B4. Terus pertanyaan selanjutnya adalah, selidiki apakah inverse fungsinya berbentuk fungsi. Nah, kita lihat dari gambar, yang enak kan kita lihat dari gambar ini. Dari gambar kelihatan bahwa A itu pasangannya adalah 1 dan 2. Dari kasus ini ada dua kasus di sini. A itu 1 dan A itu kedua, kemudian D tidak memiliki pasangan, maka inverse fungsi F1 ini tidak memenuhi syarat fungsi. Syarat fungsi kan dia harus A, B, C, D-nya semua anggotanya harus punya pasangan di B. Kemudian tidak boleh ada pasangan yang mendua. Nah, karena di sini dua syarat itu tidak terpenuhi, A-nya mendua dan D-nya juga jomblo, gak punya pasangan, maka inverse dari fungsi F itu bukan merupakan suatu fungsi. Nah, berarti ternyata suatu inverse dari fungsi itu belum tentu hasilnya adalah berupa fungsi. Gitu ya. Oke, kita masuk ke yang B-nya. Nah, kita masuk ke yang B-nya. Ke B-nya Bapak nggak langsung gambar. Kita langsung saja dilihat. Nah, berarti di F
inverse yang kedua, itu kalau kita tuliskan dalam pasangan berurutan, kita balik saja ya. Berarti dia adalah D1, kemudian C2, kemudian yang ketiga B3, dan yang terakhir adalah A4. Nah, seperti ini. Nah, dari sini kita lihat, ingat, syarat kan berarti di sini tentukan inverse dari fungsi-fungsi tersebut. Nah, inverse-nya kita udah dapat. Pertanyaan selanjutnya, selidiki apakah inverse fungsinya berbentuk fungsi. Nah, ingat tadi ada dua syarat. Syaratnya adalah tidak boleh mendua dan semua harus punya pasangan. Ingat, anggota B itu adalah A, B, C, D. Kita lihat di sini A, B, C, D ada nggak? Ternyata ada A-nya ada, B-nya ada, C-nya ada, dan D-nya ada. Berarti A, B, C, D ada. Nah, syarat kedua, ada nggak yang mendua atau berulang dia pasangannya? Coba dilihat. D di sini pasangannya cuma satu. Nggak ada lagi kan D? Nggak ada. C-nya juga cuma satu. Nggak ada lagi pasangannya. Tidak sama dengan yang contoh pertama tadi. Kemudian A-nya juga sendiri. Nah, semuanya karena syarat fungsi semua terpenuhi, tidak ada yang mendua, dan semua anggota himpunan B itu mempunyai pasangan di A atau punya peta di A, maka untuk fungsi kedua itu merupakan inverse fungsi dari F2 itu merupakan suatu fungsi. Oke, jadi yang pertama tadi bukan suatu fungsi, inverse-nya ya. Kemudian yang kedua merupakan inverse-nya merupakan suatu fungsi. Nah, gimana? Mudah-mudahan paham ya. Kemudian kita masuk ke contoh selanjutnya. Nah, contoh kedua. Diketahui P sama dengan 2468. Jadi anggota himpunan P adalah 2468. Kemudian anggota Q adalah 5, 11, 17, dan 23. Dan fungsi F itu dari P ke Q. Digambarkan oleh diagram panah berikut. Sudah digambarkan sini. Pertanyaannya, tentukan inverse dari fungsi tersebut dalam himpunan pasangan berurutan. Karena dia ditanyakan dalam bentuk pasangan berurutan, berarti kita tuliskan saja F inverse X, begini ya, sama dengan, ingat pasangan berurutan, berarti 5 ke 2, 5, 2, gitu. Kemudian 11, 4. Kemudian 17, 6. Dan yang terakhir 23, 8. Oke, selesai. Hanya seperti itu saja karena kita disuruh tentukan inverse dari fungsi tersebut dalam himpunan pasangan berurutan. Berarti bentuknya seperti ini. 5 ke 2, 11 ke 4, 17 ke 6, dan 23 ke 8. Oke, mudah-mudahan paham ya. Kita lanjut ke contoh selanjutnya. Nah, kalau contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Fungsi f(x) sama dengan 3 kurang x per 4. Tentukan inverse fungsinya. Nah, cara kerjanya berarti kita bikin dulu karena f(x) itu kan sama dengan y. Biar kita mudah penulisannya, kita tuliskan berarti di sini y sama dengan 3 kurang x per 4. Gitu ya. Nah, cara mencari inverse itu yang awalnya y sama dengan itu kita rubah menjadi x sama dengan. Oke, berarti di sini langkah pertama yang akan kita bisa lakukan adalah ini masih di sebelah kanan ada per 4 ya. Berarti kita hilangkan per 4-nya, berarti kedua ruas kita sama-sama kalikan dengan 4. Sehingga di sini berubah menjadi 4y sama dengan 3 kurang x. Oke. Sekarang di sini x-nya negatif, biar negatif ini hilang jadi positif. Biasanya kalau pakai bahasa anak SD itu pindah ruas ya. Berarti kedua ruas itu ditambah dengan x sehingga kita akan berubah pindah ini ya. Jadinya x sama dengan 3. Nah, 4y dari kiri ke kanan atau kita hilangkan yang di kiri, kita pindahkan ke kanan, berarti kedua ruas kita sama-sama kurangkan 4y. Maka di sini kurang 4y. Nah, seperti itu. Oh, jadi kita udah dapat x sama dengan 3 kurang 4
Y. Berarti kalau kita tuliskan dalam bentuk inverse fungsi X-nya, berarti kita rubah nanti X-nya kembali ke Y, Y-nya menjadi X. Berarti inverse fungsi X-nya itu adalah 3 kurang 4X. Jadi kalau sudah kembalikan lagi ke soal, itu Y-nya berubah menjadi X ya, karena kan dia inverse fungsi X. Jadi berubah dari 3 kurang 4Y, berubah menjadi 3 dikurang 4X. Oke, sampai sini gimana? Bisa dipahami? Coba dipahami terlebih dahulu. Ya, jadi seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini contoh soal terakhir. Di sini diketahui suatu fungsi hx itu sama dengan x pangkat 3 dikurang 27. Pertanyaannya adalah h inverse x itu sama dengan berapa? Ya udah, sama seperti di contohnya. Kita rubah dulu hx-nya menjadi y ya, y untuk mempermudah penulisan. Y sama dengan x pangkat 3 kurang 27. Ingat tadi inverse itu merubah dari y sama dengan menjadi x sama dengan. Nah, berarti kita lihat ya, di sini kan sudah x-nya udah positif ya, berarti kita tuliskan saja. Kita balik ya, di sini x pangkat 3 kurang 27 sama dengan y. Nah, kita hilangkan negatif 27-nya menjadi x pangkat 3 sama dengan y tambah 27. Kemudian setelah itu kan ini belum x sama dengan, di sini x pangkat 3. Nah, biar pangkat 3-nya kita hilang, berarti kita akarkan keduanya di akar pangkat 3. Berarti di sini menjadi x sama dengan akar pangkat 3 dari y tambah 27. Sehingga pertanyaannya adalah h inverse x sama dengan, berarti di sini h inverse x sama dengan akar pangkat 3 dari x. Ingat, y-nya kita rubah lagi kalau kembalikan ke soal. Jadinya x tambah 27. Seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada pertanyaan? Silahkan nanti kalian tanyakan. Bisa juga dituliskan di kolom diskusi di bawah atau tanyakan di grup Telegram. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan tentang inverse fungsi. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa dipahami. Jika belum, nanti kita diskusikan kembali. Silahkan kalian catat apa saja materi yang sudah disampaikan biar memudahkan kalian dalam belajar. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.